Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau tanggapi sebuah video di mana ada seseorang dia mendukung teori Big Bang dan evolusi mengenai asal mula segala sesuatu. Dan orang ini dia mengatakan tidaklah mungkin Tuhan menciptakan segala sesuatu seperti tongkat ajaib. Jadi harus melalui proses. Oleh karena itu dia mendukung yang namanya teori Big Bang dan evolusi. Saudara-saudara, kita lihat dulu videonya dan setelah itu kita akan tanggapi berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Mari kita saksikan bersama-sama. Paus Fransiskus adalah salah seorang paus favorit saya. Saya terus terang sangat mengagumi kebijakannya, kekalemannya, dan kecerdasannya menurut saya. Barusan ini beliau mengungkapkan satu pernyataan yang menurut saya sangat luar biasa, yaitu mengatakan bahwa teori evolusi dan Big Bang itu benar adanya. Wah, saya sampai kaget. Wah, ini luar biasa. Seorang petinggi Katolik dunia mengakui bahwa teori evolusi dan Big Bang yang selama ini disinisi oleh kaum agamawan diakui kebenarannya. Bahkan Paus Fransiskus belak-belakan mengatakan Tuhan itu bukan pesulap dengan tongkat ajaib menciptakan dunia, tapi semuanya juga melalui proses, bahwa di dalam proses itu ada ciptaan Tuhan yang terdampak dan ikut dalam proses itu. Menurut saya beliau berusaha mengatakan ada sinergi antara agama dan ilmu pengetahuan. Sudah tidak dibuat bertentangan lagi. Menurut saya ini sebuah pernyataan yang luar biasa dari seorang pemuka agama dan spiritualis. Saya juga teringat zaman tahun 1630-an Galileo Galilei yang menyatakan bahwa matahari pusat segalanya, heliosentris. Dia pun dijatuhi hukuman penjara oleh petinggi-petinggi gereja saat itu, karena saat itu petinggi gereja menganggap bahwa bumilah pusat semesta, geosentris, dan ternyata terbukti salah. 350 tahun kemudian Vatikan mengakui kesalahan itu dan menghapuskan kesalahan Galileo. Butuh waktu 350 tahun. Tapi kalau ini kan dari Darwin sampai sekarang mungkin ya nggak terlalu lama. Jadi saya melihat agama yang mampu beradaptasi dengan ilmu pengetahuan dan berusaha bagaimana mengakomodasi ilmu pengetahuan ini dalam kotak agamanya, menurut saya luar biasa sekali. Bagi saya agama itu kan luas sekali ya, bukan kotak ya, seperti samudera. Jadi menurut saya iptek harusnya bisa masuk dan bersinergi dengan prinsip-prinsip dogma maupun doktrin. Tapi kalau dogma dan doktrin dipertahankan kaku, menurut saya akan lama-lama ketinggalan. Waktu ditanya soal LGBT, Paus Fransiskus pun mengatakannya diplomatis. Who am I to judge? Siapa saya menghakimi mereka? Menurut saya, Paus Fransiskus menyadari bahwa dia memang ditunjuk oleh umat Katolik sedunia untuk memimpin umat, dan dia menjalankan amanah ini dengan sepenuh hati dan kerendahan hati. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang ini. Nah, dia mengutip ya pernyataan dari Paus. Ya, Paus mengatakan bahwa tidaklah mungkin Tuhan menciptakan ya segala sesuatu seperti tongkat ajaib. Oleh karena itu bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu melalui proses, dan dia mengatakan teori Big Bang dan evolusi itu adalah benar adanya. Nah, jadi orang ini dia mendukung pernyataan tersebut. Saudara-saudara, kita tahu bahwa teori Big Bang dan evolusi itu adalah pengajaran yang sesat yang mengenai asal mula dari segala sesuatu. Ya, di sini kita melihat bahwa teori Big Bang mengajarkan bahwa asal mula dari alam semesta ini mengatakan itu dimulai dari satu titik, lalu dia dalam keadaan panas berkembang dan meledak pada akhirnya sehingga membentuk ya alam semesta ini. Dan teori evolusi
mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, secara khusus makhluk hidup, itu dimulai dari satu sel makhluk hidup, lalu jutaan miliaran tahun dia berevolusi, lalu terbentuklah ya, menjadi ya berbagai macam jenis makhluk hidup, dan kita tahu mereka mengatakan manusia itu adalah hasil evolusi dari binatang monyet. Nah, jadi inti dari teori Big Bang dan evolusi mengajarkan bahwa segala sesuatu ini tidak ada yang menciptakan, bukan Tuhan yang menciptakan, tetapi terjadi secara kebetulan, ya, berevolusi. Nah, saudara-saudara, ini adalah ajaran yang bertentangan dari kebenaran firman Tuhan. Ajaran kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk kita manusia. Mulai dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan menciptakan segala sesuatu ya dengan firman-Nya, ya, dengan kuasa daripada perkataannya. Nah, saudara-saudara, tadi orang ini mengatakan tidaklah mungkin Tuhan menciptakan ya segala sesuatu seperti tongkat ajaib. Apakah benar demikian? Nah, mari kita lihat perkataan firman Tuhan di kitab Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-9. Dan di sini dikatakan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jelas sekali, Dia, Tuhan, berfirman, berkata, semuanya jadi. Jadi hanya dengan kuasa perkataannya, semuanya jadi. Ya, dengan seketika, dengan penuh keajaiban. Beda kita manusia, kita bicara A, tidak jadi, ya, karena kita hanya manusia, tapi Tuhan Maha Kuasa. Hanya dengan firman-Nya, ya, ketika Tuhan mengatakan ya jadilah terang, maka jadi. Ya, jadilah cakrawala, maka jadi. Jadilah benar-benar penerang, maka jadi. Dikatakan di sini Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi kuasa firman-Nya itu ya, membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau dikatakan ya Tuhan tidak menciptakan seperti tongkat ajaib, nah itu adalah pengajaran yang sesat. Karena dia menyangkal kemahakuasaan Tuhan. Dia menyangkal perkataan kebenaran firman Tuhan. Ya, seolah Tuhan itu tidak mampu yang menciptakan hanya dengan firman-Nya. Jadi apa yang dikatakan orang itu tadi adalah kesesatan. Ya. Jadi jelas hanya dengan kuasa firman-Nya semuanya bisa jadi. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu hanya dengan firman-Nya. Kitab Kejadian pasal pertama. Dan berulang kali firman Tuhan mengatakan berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Ya, lihat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dan bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita. Ya, dan masih dipenuhi dengan air dan dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu dikatakan berfirmanlah Allah. Dan lihat, berfirman Allah, jadilah terang itu. Lalu kalau kita melihat lagi ayat yang ke-6, berfirman Allah, jadilah cakrawala. Dan kita tahu bahwa jadilah cakrawala. Lalu kita melihat lagi di ayat yang ke-9, berfirman Allah, ya, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu kalau kita melihat lagi ayat yang ke-11, berfirman Allah, ya, hendaklah tanah menumbuhkan segala jenis ya tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Ya, segala jenis pohon-pohonan. Ya, dan itu terjadi. Ya. Lalu kita melihat lagi di ayat yang ke-13, ya, ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang ya di langit. Dan itu terjadi. Kita melihat bintang-bintang, kita melihat ya matahari, kita melihat bulan. Lalu kita melihat lagi apa kata firman Tuhan ya di ayat yang ke-20, ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Dan itu pun terjadi. Lalu kita melihat lagi ya di ayat yang ke-24, berfirman Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Ya, ternak ya di darat, dan itu terjadi. Lalu bagaimana Tuhan akhirnya menciptakan ya laki-laki dan perempuan, ya manusia pertama. Dan Tuhan ya menciptakan manusia ini spesial karena dia membentuk dengan tangannya dari debu dan tanah, dan dia menghembuskan dengan nafasnya. Nah, jadi kita melihat bagaimana Tuhan yang menciptakan ya dari yang tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya, kuasa firman-Nya. Jadi kalau dikatakan ya bukan Tuhan yang menciptakan, itu adalah sesat.
Ya, kalau kita mendukung teori Big Bang dan evolusi, itu adalah sesat. Ya, dan kalau kita mengatakan Tuhan tidak mungkin menciptakan seperti ajaib, tongkat ajaib, itu juga kesesatan. Karena firman Tuhan itu ya penuh kuasa, penuh keajaiban. Dan saudara-saudara, ya di sini kita melihat bahwa orang ini dia mendukung ya sebuah ajaran daripada evolusi teistik, di mana dia mengkompromikan iman kebenaran dengan ajaran sesat. Ya, dia mengatakan ya teori evolusi teistik mengajarkan bahwa kita tidak boleh hanya mengatakan apa yang dikatakan Alkitab itu yang benar, atau kita tidak boleh mengatakan teori Big Bang dan evolusi yang benar. Tapi kita harus gabungkan ya. Tuhan yang menciptakan memang, tetapi dengan menggunakan teori Big Bang dan evolusi. Nah, ini ajaran yang sesat juga. Ya, kita tidak boleh mengkompromikan iman kebenaran. Yang benar adalah segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Itulah yang benar. Kita tolak dan kita tidak boleh kompromikan ya, dengan mempercayai daripada teori Big Bang dan evolusi. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang disampaikan orang ini adalah sebuah ya pernyataan yang sesat, yang berlawanan daripada ajaran kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita terus memegang ajaran kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang menolong kita semua. Tuhan memberkati. Amin.